Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Aula Dialog bersama saya Pinky Afisaratri. Nah, di Aula Dialog kali ini kami mendatangkan narasumber yang hebat-hebat dan cantik-cantik dari kakak-kakak SMA Negeri 9 Surabaya. Apa kabar, Kak? Baik. Oke, boleh diperkenalkan satu-satu dulu namanya? Oke, dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Erisa. Oke, salam kenal untuk Kak Nadia dan Kak Elisa. Nah, seputar SMA Negeri 9 Surabaya, kan di setiap sekolah kan pasti tersusun organisasi. Nah, mungkin untuk yang sekarang saya akan menanyakan seputar organisasi intra sekolah, organisasi siswa intra sekolah, OSIS ya biasanya disebut. Benar. Dalam OSIS itu kan tersusun ada ketua, bendahara, sekretaris, dan sekbid-sekbid lainnya. Boleh betul dijelaskan sekali. Kak, mungkin untuk program kerjanya atau kedepannya seperti apa berjalannya program kerjanya dan organisasinya di SMA Negeri 9. Oke, jadi di dalam OSIS sendiri kita kan baru saja melaksanakan Sertijab itu bulan September kemarin ya. Nah, dalam bulan September itu agenda pertama kita pastinya langsung kita berusaha untuk mengaktifkan program kerja dari sekbid-sekbid sendiri. Jadi kita mengadakan rapat perdana. Di rapat perdana ini nanti setiap sekbid akan memaparkan ide-ide program kerjanya. Nah, di dalam ini itu akan ada event-event unggulan ya yang kami tonjolkan. Jadi event-event besar sendiri. Contohnya seperti C9 dan yang akan datang akan ada event e-sport. Ya. Untuk event C9 sendiri boleh dijelaskan lebih rincinya? Oke, Sinen ini adalah event olimpiade untuk SMP sederajat. Jadi kami memberikan wadah untuk adik-adik SMP untuk bersaing dalam hal olimpiade. Di sini ada subjeknya, ada matematika, biologi, lalu ada bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi di situ ada 4 subjek tersebut dan biasanya Sinen ini event tahunan dari kami. Di tahun-tahun sebelumnya, Sinen ini biasanya dilaksanakan secara offline. Jadi para adik-adik yang gemes-gemes datang ke SMP kita melaksanakan olimpiade-olimpiade tersebut. Tapi Namun, karena COVID gitu ya, di 2 tahun terakhir ini, tahun kemarin ya, 2021 dan tahun ini kami berusaha menginovasi agar event ini tuh tidak mangkrak, harus tetap berjalan kan. Kita menginovasinya menjadi event online. Berarti harus tetap berjalan meskipun kondisinya seperti ini. Yap, dan di situ kita juga berhasil menggait sekitar lebih dari 200 tim di seluruh Indonesia. Itu meskipun online. Iya, online. Luar biasa sekali. Nah, kan ada event C9 sama e-sport. Berarti juga ada yang akademik dan non akademik. Boleh dijelaskan Kak untuk yang e-sportnya? Untuk yang e-sport sendiri ini masih ongoing, jadi kita belum publikasi nih, sebenarnya masih rahasia. Masih secret. Nah, masih kalau penasaran berarti diikutin terus gitu ya. Benar sekali. Nah, kan program kerja pasti tentunya nggak itu aja. Mungkin ada yang lain bisa diceritakan lagi lebih lanjutnya. Untuk program-program mungkin dari sekbid lain kan ada beberapa sekbid gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Kalau di akhir-akhir ini ada satu program yang sudah sukses kami laksanakan, udah terlaksana nih programnya, yaitu kami ada Songo Health. Tepatnya yang kami adakan itu adalah webinar tentang mental health, kesehatan mental remaja. Oke, berarti tetap mengadakan webinar atau event yang kekinian yang juga tetap bermanfaat meskipun di kondisi pandemi seperti ini. Iya, karena pandemi ini jadi kita tahu bahwa teman-teman kita di sekitar kita itu mungkin banyak yang stres atau yang kurang memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, di sini kita hadir buat gimana sih biar teman-teman kita itu lebih paham dengan dirinya tentang kesehatannya dengan webinar milenial ini. Lebih aware gitu ya. Ya, lebih aware lagi dan webinar ini juga berhasil mencapai lebih dari 100 peserta. 100 peserta, lebih dari itu. Iya, dan lebih dari itu. dilaksanakan secara online webinar. Itu bisa diikuti oleh untuk semua umur atau semuanya. Iya. Kami terbuka untuk itu. Dan jangkauannya itu nggak hanya di Surabaya saja, tapi
dari sampai luar negeri juga. Ada yang ikutan dari luar kota Iya, juga berarti? luar kota, luar negeri, Ada Malaysia. dari Jakarta khususnya. dan Malaysia waktu itu. Wow, Iya. sampai dari Malaysia bisa mengikuti. Berarti betapa bermanfaatnya kegiatan dari SMA Negeri 9 ini. Nah, itu dilaksanakannya secara ada berbayar atau gratis itu? Semuanya gratis. Gratis. Dan dapat fasilitas e-sertifikat. Berarti udah gratis, online, terus Dapat manfaat. dapat e-sertifikat juga. Iya, Makanya benar banyak yang sekali. join gitu ya. Dan kita juga di dalam rangkaian acara webinar itu kita mengadakan digital campaign untuk mengajak orang-orang lebih aware lagi tentang mental health-nya. Di dalam digital campaign itu kita berhasil mencapai 5.000 account reach untuk digital campaign sendiri. Berarti sampai di atas 1.000 Iya, gitu ya? lebih dari 5.000 account reach. Oke. Digital campaign-nya boleh dijelaskan Kak seperti apa bentuknya? Ya, jadi di situ kita mengajak seluruh peserta ya, peserta webinar dari Millennials Care itu untuk bersosialisasi di akun Instagram pribadinya masing-masing tentang mental health ini. Berarti Lebih tepatnya kayak mengupload Twibbon gitu Oh, beserta iya. caption-caption yang Mengajak, bersifat mengajak persuasif. semuanya. berarti juga ada soal pengertian, Iya, terus persuasif yang mengajak untuk tetap memperdulikan diri Iya, sendiri. betul Oke. sekali. Nah, itu kan proker yang sudah berhasil terlaksana. Iya. Terus ada juga yang sedang ongoing. Untuk sebelum-sebelumnya mungkin ada yang juga sudah berhasil terencana lalu mencapai target, mencapai lebih dari target juga gitu. Apa ada yang bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai segbit yang lain? Mungkin ada mulai kayak seperti galang dana atau Oh iya, bagaimana? ada juga masuk di Songo Care, Iya. Songo Peduli. Kalau yang terbaru kemarin kan ada Semeru. Iya. Ya, kami langsung waktu itu mendengar beritanya dari pihak kami langsung gercep ya. Oke. Kita langsung diskusi gimana caranya menggalang donasi dari warga sekolah. Jadi tetap peduli meskipun Tetap peduli. meskipun dalam pandemi tetap memperhatikan saudaranya yang jauh Betul di sana sekali. seperti itu ya. Dan di bulan puasa kemarin kami juga ada Mengunjungi panti asuhan Luar untuk biasa, bakti sosial ya sepertinya. bakti sosial. Ya. Berarti tetap peduli meskipun dari luar kota ataupun Iya. yang di dalam kota Benar sendiri tetap sekali. dipedulikan. Semuanya tetap dilihat ya. Iya, Oke. dan ada lagi untuk Songoker ya dalam Songo rangkaian Care, acara Songo Songoker Peduli. ini, Songo Peduli. Kita ini karena lagi pandemi ya, kita membuat special kit. Special kit ini isinya hand sanitizer, Sabun masker cuci tangan. dan sabun cuci tangan yang kita bagikan ke lingkungan sekitar SMA Negeri Warga-warga 9 sekitar. Surabaya. Oke, berarti dibagi secara rata, secara Iya. adil Iya. gitu. Oke. Nah, songokitnya itu tadi didapatkan dari mana? Misalkan barangnya itu hasil dari galang dana atau ada sumbangan-sumbangan lalu disatukan atau bagaimana? Ya, waktu itu kami dari OSIS-nya sendiri kami menggalang dana. Kami akan mengajak yang dekat dulu ya dengan SMA 9 untuk peduli dengan COVID ini. Oh, berarti memang murni rencana dan program kerja dari SMA Negeri 9 sendiri Betul gitu ya. Oke. Luar biasa sekali dilihat dari program kerjanya mulai dari galang dana, lalu juga terdapat ada e-sport dan juga dilaksanakan olimpiade yang dibuka untuk umum. Nah, kembali ke olimpiade tadi, itu juga ada hadiah-hadiah tersendiri untuk Tentunya pemenangnya. ada. Kalau Yaksi 9 di tahun 2021 hadiahnya sendiri up to 22 juta. Ya. Untuk tahun ini 2022 kita menaikkan nominal hadiahnya menjadi 25 juta 4 mata pelajaran. Wow. Itu untuk berapa pemenang? 4. Ada 4 per pemenang. subjek 4 Iya, pemenang. per subjek 4 Oke, berarti sangat menarik ya untuk diikuti Iya, karena benar nominalnya sekali. pemenang Sangat nominalnya sangat besar. Se-Indonesia juga. Jadi yuk, berarti langsung tetap daftar aja. bermanfaat, dapat Iya. hasil juga dapat ilmu. Benar Iya. sekali. Meskipun di masa pandemi gini juga harus menghasilkan sesuatu yang positif, yang Betul. bermanfaat. Iya. Nah, itu kan dilaksanakan setiap tahun. Iya. Bagaimana kalau misalkan di tahun itu ada kendala? Apakah tetap akan dilaksanakan sebagaimanapun caranya atau bagaimana? Kita kan kalau sebelum mulai event sendiri kita kan ada perhitungan sendiri ya. Iya. Waktu awal-awal Sinen 2021 itu kami juga sempat perhitungan kan ini juga event baru kita di masa pandemi. Itu pertama kali kita melaksanakan program kerja. Itu kita dari awal kita udah perhitungan bagaimana ini bakal berhasil apa tidak acaranya, bakal apa. Dari Bapak Ibu guru pun sempat meragukan sebelumnya. Iya. Kalian online loh. Betul. Berarti meskipun
online ternyata akhirnya terencana dengan berbagai pertimbangan. Iya, jadi waktu Sinen 2021 itu bahkan kita sempat ada kontra juga ya dengan Bapak Ibu guru, dan ternyata kita bisa sukses dan membuktikan bahwa ini loh program Kita bisa kerja gitu. online, program kerja online pertama kita bisa sukses kayak gini. Maka dari itu tahun depan kita mau buat patokan yang lebih gede lagi. Seperti Paham. itu. Berarti meskipun terdapat pro dan kontra, tapi berhasil menunjukkan kalau kalian betul. memang bisa Betul dan sekali. menghasilkan yang terbaik gitu ya. Betul. Dengan tentunya banyak pertimbangan dan jalannya tidak mulus, tapi terencana dan sukses gitu. Nah, Alhamdulillah. di segmen kali ini sudah mengetahui banyak hal yang sangat bermanfaat dan luar biasa dari kakak-kakaknya. Karena sepertinya akan lebih menarik jika kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, akan kembali setelah iklan yang satu ini.